Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah dengan NIM 19.032.11.00.056. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi Kopdoglas dan analisis fungsi produksi statistik frontier pada usaha tani jagung di Madura. Nah, video kali ini ingin memenuhi ujian tengah semester ekonomi produksi pertanian. Untuk pendahuluan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. Salah satu sasaran terhadap pengembangan sektor pertanian adalah peningkatan produksi pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Komoditas jagung merupakan komoditas tergolong komoditas strategis yang bernilai ekonomis yang tinggi karena berpengaruh terhadap harga komoditas pangan lainnya. Penggunaan jagung sebagai konsumsi pangan setelah beras sudah dikenal secara luas, namun hasil produksi jagung di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung, akan tetapi petani masih belum memaksimalkan kegiatan produksinya. Usaha dalam meningkatkan produksi jagung dapat lebih diprioritaskan dengan memperhatikan input-input produksi atau faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Untuk meningkatkan hasil produksi dalam perekonomian dengan faktor-faktor produksi dapat menggunakan analisis fungsi produksi Kopdoglas dengan analisis fungsi produksi statistik frontier. Maka dari itu, tujuan dari video ini untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Terus yang kedua untuk mengetahui nilai produksi maksimum dan elastisitasnya. Dan yang terakhir untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis kegiatan produksi. Nah, berikut tabulasi data fungsi produksi Kopdoglas yang masih belum dikalikan dengan NIM. Nah, di sini ada 120 responden dengan yang sudah ditanyakan, yaitu tentang produksi jagung dan variabel X-nya benih dan variabel X2-nya tenaga kerja. Kita bisa lihat. Terus untuk tabulasi data fungsi produksi Kopdoglas telah dikalikan sebagai berikut. Nah, akan tetapi di sini sudah dijelaskan bahwa data tabulasi fungsi produksi Kopdoglas ini harus dilengkapi sebelum dianalisis. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tutorial fungsi produksi Kopdoglas menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus mempunyai data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data tersebut dengan 120 responden dengan variabel yang sudah ditanyakan, yaitu dengan produksi jagung, terus benih, sama tenaga kerja. Nah, kita lihat berdasarkan kursor yang sudah Setelah itu kita kalikan data tersebut dengan NIM kita sendiri, yaitu dengan NIM 56. Nah, di sini sudah saya analisis mengenai hal tersebut. Di sini sudah tertera bahwa produksi jagung sama benihnya dan tenaga kerjanya sudah dikalikan dengan 56. Setelah dikalikan dengan NIM kita sendiri, yaitu 56, kita lengkan data tersebut dengan agar kita bisa menganalisis fungsi produksi Kopdoglas dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita lengkan terlebih dahulu. Kita ketik sama dengan NN buka kurung, terus kita klik yang mau dilengkan. Habis itu kita tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah dilengkan. Setelah itu kita drag ke samping. Nah, setelah itu kita drag ke bawah. 120 responden. Nah, setelah itu kita mulai analisis menggunakan Microsoft Excel.
kita klik data analisis, habis itu kita ke regression. Regression. Nah, di sini Y-nya ini kita drag ke bawah. Variabel Y-nya. Terus untuk yang ini kita drag ke, untuk variabel X-nya kita drag dari samping ke bawah. Kita tekan OK, lalu kita ulang lagi ya. Nah, di situ nah di sini sudah keluar ya mengenai koefisiennya dan standar errornya dan lain sebagainya. Multi R-nya sudah keluar dengan nilai 0,4137. Sedangkan di sini variabel X-nya mempunyai nilai dengan 0,02 dengan dan sedangkan X variabel 2-nya mempunyai nilai 0,33. Nah, sedangkan intercept-nya mempunyai nilai 3,994. Untuk berikut hasil output regresi linier yang sudah dianalisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini perlu diketahui model linear ln sama dengan ln 3,994. Nah, plus dengan ln x1 yaitu dengan nilai 0,028. Nah, ditambah lagi dengan ln x2 dengan nilai 0,337 sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan Y sama dengan 54,314 dikali X1 plus dikali X2 berdasarkan model di atas, maka parameter yang dihasilkan yaitu beta 1 menghasilkan 0,002, beta 2 sama dengan 0,33. Nah, hasil output fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut. Dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas adalah apabila variabel independen pada data fungsi tersebut benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output akan bertambah sebesar 54,314. Yang selanjutnya, besarnya koefisien regresi variabel benih X1 sebesar 0,028 apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,028 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Selanjutnya, besarnya koefisien regresi variabel pupuk kanda, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Jadi, apabila 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas tenaga kerja paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,028 plus 0,337 sama dengan 0,365 atau sigma beta. Nah, berikut nilai produksi maksimum.
dapat diketahui Y sama dengan 54,314 kali X1 dengan nilai 0,28 dikali X2 dengan nilai 0,337. Nah, diketahui V1 sama dengan RP dengan 1000. V2-nya sama dengan RP 4,000. Sedangkan P-nya sama dengan RP 10 per kilogram. Perlu diketahui juga bahwa APP X1-nya sama dengan 5 dan APP X2-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menghitung MR1 dan MR2. Nah, rumus MR1 sama dengan P dikali MPP. Nah, sedangkan MR1-nya yaitu 10 dengan dikali EP dikali dalam tutup kurung EP kali APP sama dengan, nah sama dengan 10 dikali 0,28, APP-nya kan 5. Nah, jadi 0,028 dikali 5 hasilnya 0,14. Nah, jadi 10 dikali 0,4 sama dengan 1,45. Artinya 1,45 lebih besar dari 1. Jadi hasil dari MR yaitu 1,45 dibagi V. Nah, MR dibagi V sama dengan 1,45 dibagi 1, artinya sama dengan 1,45 lebih besar dari 1. Sehingga ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Nah, selanjutnya menghitung MR2. Nah, di sini rumusnya kan P kali MPP. Jadi untuk P-nya itu yaitu 10, di mana MPP tersebut menggunakan EP kali APP. Jadi P-nya diturunkan menjadi 10. Jadi EP sama dengan EP nilainya 0,337 dikali 1. Hasilnya 0,337. Artinya 10 dikali 0,337 sama dengan 3,37 lebih kecil dari 4. MR dibagi V. Jadi 3,7 dibagi 4 karena V-nya bernilai 4 sama dengan 0,8 lebih kecil dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja berlebih dan perlu dikurangin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil output fungsi produksi stochastic frontier. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai LR testnya sebesar 0,69443060 plus 01. Artinya 0,69 dikalikan 10. Nah, berikut hasil output fungsi produksi stochastic frontier. Nah, nilai LR test yaitu sebesar 0,6944 plus 0,01 atau 0,69 ditambah 10 dengan hasil 6,944 6,944306. Nah, sedangkan nilai DF-nya adalah 2 nilai kode Plum pada derajat kesalahan 0,05. Sehingga nilai LR testnya 6,944 lebih besar dari nilai derajat kesalahan yaitu sebesar 5,138. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa hipotesis H0 ditolak dengan menerima H1. Maka dari kasus produksi jagung di atas terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, selanjutnya tingkat kesalahan yang digunakan adalah sebesar 5% sehingga T tabel sebesar 1,980. Selanjutnya T hitung pada gamma adalah sebesar 14,6258. Maka nilai T hitung sebesar 20,663 lebih besar dari T tabel yang nilainya 1,980. Sehingga koefisien gamma adalah sebesar 90,80%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,2% error term disebabkan karena adanya resiko. Nah, selanjutnya uji pengaruh di setiap variabel. Nah, interpretasinya pada tabel 1 yaitu tabel benih, nilai T hitung adalah sebesar min 0,8190. Kemudian T tabel sebesar 1,980. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 benih apabila dinaikkan 1% maka output akan menurun sebesar
min 0,0780%. Nah, pada beta 2 itu tenaga kerja, nilai T hitung sebesar 3,674. Kemudian untuk T tabel sebesar 1,980. Maka T hitung lebih besar dari T tabel, artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tenaga kerja apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Nah, selanjutnya pada beta 3 yaitu pupuk kandang. Nilai T hitung adalah sebesar min 2,782, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980. Maka artinya T hitung lebih besar dari T tabel atau diartikan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 pupuk kandang apabila dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,35%. Nah, pada beta keempat, pupuk fosfat, nilai T hitung sebesar 3,792, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980, maka T hitung lebih besar dari T tabel, artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 pupuk fosfat apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Nah, selanjutnya mengenai tingkat efisiensi petani jagung. Petani dapat dikatakan efisien secara teknis apabila nilai efisiensi teknisnya lebih dari 0,8. Nah, pada penelitian ini petani yang efisien secara teknis yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 69, 88, 94, 95, 96, 100, 108, 118, dan 120. Nilai mean efisiensi pada penelitian ini adalah 0,6292 dikali 00, yang artinya secara rata-rata petani pada penelitian ini belum efisien secara teknis. Selanjutnya penutup. Pada kesimpulan, berdasarkan fungsi analisis Cobb-Douglas dapat diketahui bahwa apabila variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung bertambah sebesar 54,314. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh daripada faktor produksi benih. Hal ini karena nilai elastisitas tenaga kerja paling besar. Kemudian berdasarkan perhitungan MPN dan FPM diketahui bahwa baik input benih atau tenaga kerja belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stochastic frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR testnya lebih besar dari nilai kode Plum atau nilai derajat kesalahan. Kemudian berdasarkan presentase error term dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah sebesar 90,80% error term, disebabkan karena inefisiensi teknisnya, dan untuk 9,2%-nya disebabkan karena adanya risiko. Pada uji pengaruh setiap variabel diketahui bahwa variabel yang bisa meningkatkan output produksi adalah variabel tenaga kerja dan pupuk fosfat. Sedangkan untuk variabel benih dan pupuk kandang dapat menurunkan output produksi apabila inputnya ditambah. Secara rata-rata keseluruhan petani pada penelitian ini belum efisiensi secara teknis karena nilai mean of sin-nya sebesar 0,62, 92, 72, 23 plus 00 lebih kecil dari 0,8. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.